Xiaomi Mi Mix 3 5G, HP super premium dari Xiaomi yang sekarang harganya di tahun 2022 udah jatuh banget. Bekasnya ini hanya di 3 jutaan aja, apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Xiaomi Mi Mix 3 5G di tahun 2022. Halo guys, nama gue Sam dari StefTech, dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi Mix 3 5G. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya ini gue beli di harga 3,4 juta yang punya RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. Ini tuh single SIM. Dan juga seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini dan juga ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. So ya guys, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 yang udah super 5G, 7 nanometer fabrikasinya, layar 6,4 inci Super AMOLED display, Full HD, refresh rate-nya masih 60Hz, UFS 2.1 storage speed, ada NFC, mono speaker, dan juga punya baterai sebesar 3800 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18W. So next, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk desainnya sendiri, ini build-nya ini menurut gue sangat premium, super premium, malah terlalu premium. Karena bodi belakangnya terbuat dari seramik, yang artinya ini lebih scratch resistant tapi lebih gampang pecah, dan juga untuk frame-nya terbuat dari metal. Yang ngebuat berat HP-nya ini lebih berat dari HP biasanya. Ini beratnya tuh 220 gram guys. Yap, hampir seberat Z Fold 3 yang jauh lebih besar HP-nya. Yang artinya pemakai sarung tangan memang rada sulit, karena selain berat, layarnya juga ini kan cukup besar di 6,4 inci. Untuk desainnya sendiri sih, ini gue bisa bilang ini di zaman dimana Xiaomi suka ngikutin iPhone ya guys. Bisa kita lihat desain belakangnya ini kayak iPhone XS atau iPhone X, cuma versi lebar dan panjang aja. So ya, untuk si L notifikasi ini ada, dia tuh L notifikasi tapi cuma monocolor, warnanya putih dan juga kecil banget, dia tuh posisinya di sebelah kanan earpiece. Dan untuk si NFC-nya ini tuh posisinya ada di belakang di daerah sini guys. Dan kalau misalnya kita coba tes scan pakai kartu GTO seperti biasa, langsung deh kita scan 1 2 3. Dia bakal scan, kita pilih aplikasinya Tokopedia dan dia bakal nge-scan dengan baik. Ini untuk scanningnya gue bisa bilang guys, masih 10 dari 10, sangat responsif, nggak ada masalah sama sekali. Very nice. Dan untuk fingerprint dia tuh posisinya ada di belakang, dia tuh masih tradisional yang pastinya. Yang artinya apa? Yang artinya ini kecepatannya super cepat dan super akurat. Jauh lebih cepat dibanding fingerprint under display zaman sekarang yang pastinya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini sudah pakai Super AMOLED, tapi memang kalau mau dibandingin dengan AMOLED zaman sekarang, even di HP mid-range sekalipun kayak misal Galaxy M52, gue bisa bilang masih lebih bagus di HP tersebut. Di Mi Mix 3 ini masih punya detail yang cukup sharp dengan view angle yang bagus, cuma kontrasnya ini jauh lebih lemah, kurang bagus dibanding HP mid-range AMOLED zaman sekarang, terutama HP Samsung. Dan untuk memakai di bulan matahari ini brightness-nya bisa cukup terang, tapi nothing special. Ya pastinya nggak bisa seterang HP flagship zaman sekarang. Ya tapi at least dia layarnya masih cukup kelihatan kok walaupun di siang hari, dan juga masih lumayan usable. Yang terakhir di segmen ini untuk si touch delay-nya ini gue bisa bilang walaupun pakai MIUI tapi udah nggak ada touch delay sama sekali. Ngetik keyboard ini semua kerasa responsif. Cuma memang ini haptic feedback-nya menurut gue sangat kurang bagus. Ini kerasa kayak HP murahan guys. Ini tuh vibrasi motornya lebih kerasa kayak suara daripada kayak panci atau kayak perasaan, if you know what I mean. Kalau dibanding dengan Samsung, jauh lebih bagus di Samsung ya pastinya. Next, mari kita bahas kualitas audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya karena nggak ada headphone jack, via 3.5mm to USB Type-C. So, kualitasnya di Xiaomi Mi Mix 3 5G menurut gue ini cukup bagus, tapi nothing special. Overall punya sound signature yang lebih ke arah warm, dengan suara yang masih jernih dan juga soundstage yang bagus. Ini full volumenya juga bisa cukup keras, tapi nggak sekeras HP flagship lainnya. Gue coba tes pakai iPhone Cos Prota Pro, di volume 90% ini udah cukup keras untuk kuping gue. Dan untuk kualitas speakernya ini walaupun hanya mono, tapi sudah sangat bagus banget untuk kelas mono ya guys. Overall punya sound signature yang lebih ke arah warm, dengan instrumen separasi yang cukup bagus untuk kelas mono dan juga soundstage yang oke banget untuk kelas mono. Bassnya juga ini cukup punchy dan juga vokalnya kedengaran jernih. Dan untuk full volumenya ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Cuma ya kalau misalnya mau dibandingin dengan HP lain di harga yang sama atau even lebih murah kayak Galaxy S10 atau Xperia XZ3, kualitasnya jauh lebih baik di HP tersebut. Tapi untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys.
Next, mari kita bahas sih kamera quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas kamera quality dua kamera belakang. Yang kamera utamanya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Dan untuk kamera keduanya ini 12 megapiksel juga, cuma sayangnya bukan ultrawide, ini telephoto kamera. Dan untuk kamera depan guys, ini ada dua kamera yang pastinya. Main kameranya punya megapiksel sebesar 24 megapiksel f2.0 dan kamera keduanya ini rada useless, hanya 2 megapiksel depth sensor. Dan untuk kualitas dua kamera belakangnya ini di tahun 2022 sekalipun menurut gue masih cukup bagus guys. Masih kerasa kayak ngambil di HP flagship dengan detail yang cukup sharp dan yang bikin saya bagus dan juga kontras yang oke. Ini warnanya juga di kedua lensa tuh mirip, jadi nggak kelihatan aneh ya guys kalau side by side. Cuma sayangnya ini karena suka ada lens flare. Sampai saat itu masih cukup solid. Dan untuk si night mode-nya ini ada dedicated night mode yang pastinya, dan untuk kualitasnya ini cukup bagus. Gambar kelihatan cukup terang, dengan detail yang cukup oke dan juga warna yang masih natural. Dan untuk foto selfie-nya juga ini masih bagus banget guys, khas HP Cina. Punya detail yang sharp dengan warna yang vibrant. Dan juga ini background-nya tuh kalau misal terang, dia masih bisa nangkap subjek dengan baik. Untuk video recording, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60fps atau 4K 30fps atau 1080p 60fps. Untuk sampelnya gue bakal record di 4K 30fps aja buat nilai si stabilisasinya juga. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba ada stabilisasinya langsung. Dynamic range cukup oke. Overall shot, kalian juga bisa nilai gimana kualitas audionya. Saya, very nice. Next, untuk si gaming performance dia tuh pakai chipset Snapdragon 855 yang punya fabrikasi sebesar 7 nanometer. Dan untuk gaming performance-nya sendiri ini di Mi Mix 3 5G itu masih capable banget guys. Ini sangat surprising. Gue coba tes main game Genshin Impact, pastinya game favorit gue. Gameplay overall masih sangat playable. Gue bener-bener impressed banget ini. Gue set settingannya di low setting ya, pasti dengan frame rate 60, overall dia itu nggak ada stutter, sangat minimal dan juga overall gameplay kerasa sangat smooth dan enjoyable. Ini HP ini juga nggak cepet panas guys, karena dia tuh kalau nggak salah ada liquid cooling, HP ini nggak cepet panas, dan juga walaupun dia sampai terlemah throttling, gameplay masih kerasa smooth dan frame rate masih lumayan solid. Ya kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Snapdragon 855 lainnya kayak Galaxy S10, atau even Galaxy Z Flip yang pakai 88, gue bisa bilang performance-nya lebih baik di Mi Mix 3 5G. Lebih solid, lebih konsisten, lebih responsif. Dan untuk main game rhythm kayak Arcaea ini sebenarnya masih bagus sih guys, gak ada touch delay sama sekali. Di difficulty tinggi sekalipun. Cuma kalau misalnya main di difficulty yang terlalu tinggi, gue rasa ada sedikit audio delay yang ngebikin gameplay jadi rada unplayable. Kalau misalnya dibandingin dengan Samsung, Google, atau Apple yang pastinya masih lebih bagus di HP tersebut. Next, untuk si UI experience-nya, kalau misalnya kita mau ke settings, terus kita scroll ke atas di About Phone, ini walaupun MIUI-nya tuh versi MIUI technically baru di MIUI 12, walaupun bukan 12,5, tapi ini masih relatif baru, cuma sayangnya dia itu Android versionnya rada lama, masih di Android 9. Dan gue lihat di GSM Arena tuh memang Android 9 tuh versi terakhir yang Mi Mix 3 support for some reason, Mi Mix 3 5G. Cuma at least ya dia security patch-nya udah lumayan baru guys, di 2021 bulan 5. Dan ya, untuk si UI experience sendiri ini seperti kalian tahu gue kan gak suka banget sama MIUI. Kenapa? Karena dia itu gak se-optimize dan gak se-perfectionist, tanda kutip, kayak Pixel Experience, One UI, atau iOS yang pastinya. Tapi overall untuk day-to-day usage performance sendiri sih, ini gue bisa bilang masih cukup oke banget. Multitasking, gak ada masalah, launch aplikasi cepat, mau game sekalipun, dan juga overall semua kerasa smooth dan lumayan oke. Yang pastinya gak snappy, karena banyak inkonsistensi di animasi MIUI sayangnya. Dan untuk si DRM Info sendiri guys, kalau misalnya kita mau ke DRM Info, aduh ini gue kebiasaan nge-scroll gara-gara pakai Z Flip. Kalau misalnya kita mau ke DRM Info guys, bisa kita lihat di sini, dia tuh udah support HDR10, layarnya 60Hz, dan juga udah Widefine L1. Very nice. So yang terakhir mari kita bahas aja si ketahanan baterai atau battery life ya. Dia tuh punya baterai yang memang untuk size-nya lumayan kecil ya guys, hanya 3800 mAh baterai, tapi dia super fast charging sampai 18 watt. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri ini gue bisa bilang masih cukup bagus banget. Ini HP masih bisa tahan full 1 hari guys, tanpa ada masalah dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Nah terus untuk si screen on time sendiri gue udah screenshot nih. Gue dapat SOT sekitar hampir 7 jam ya, buletin aja deh. Gue dapat SOT 7 jam dengan sisa baterai 20%. Masih sangat impresif untuk HP second menurut gue.
Dan juga yang gak kalah impresifnya ini charging speednya memang Xiaomi selalu bagus. Di sini juga charging speednya masih sangat cepat. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh 1 jam 24 menit. Dan ngecas 30 menit aja bisa kita lihat udah dapet 70%. So, untuk charging speed ini masih sangat bagus. Oke guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya guys, ini menurut gue Xiaomi Mi Mix 3 5G di tahun 2022 ini bisa jadi pilihan alternatif yang cukup oke selain Galaxy S10 Plus Snapdragon. Di harga segitu, Mi Mix 5G atau Mi Mix 3 5G punya build quality paling premium, even mau dibanding dengan HP yang baru sekalipun, flagship, dan kualitas audio yang super solid. Terus dia punya kualitas kamera juga yang masih oke banget, dan juga desain yang lumayan unik ya guys, yang pasti bakal bikin ngelirik mata kalau misal kalian lagi nge-slide untuk selfie kamera. Tapi sih tetap kalau misal mau dibandingin, gue masih tetap rekomen Galaxy S10 Plus daripada Mi Mix 3 5G. Yang pasti S10 Plus versi Snapdragon ya. Karena hampir di semua aspek kecuali gaming, 5G, dan build quality masih menang di S10. Terutama dari layar dan audio quality-nya itu jauh lebih superior. Oh ya, dan juga kameranya jauh lebih superior di Galaxy S10 Plus. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini dan juga mau wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link di deskripsi. Tapi memang untuk si pembelian link HP ini bakal ada sulit karena ini HP-nya tuh unitnya sangat limited, jadi gue bakal taruh search bar aja ya. Oke guys, mungkin cuma segitu ya videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari video kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.